Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Seperti yang Anda saksikan tadi, setelah 8 tahun akhirnya aparat kepolisian berhasil menangkap satu di antara 3 DPO yang diduga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap almarhumah Vina dan juga rekannya Eki pada tahun 2016 lalu. Satu DPO ini atas nama Peggy Setiawan alias Perong. Dan tertangkapnya satu di antara 3 DPO ini terjadi setelah 15 hari film tentang Vina diangkat ke layar lebar dan menjadi perbincangan publik di seluruh tanah air. Dan wajar rasanya jika publik pun kembali bertanya-tanya dan menduga apakah benar DPO yang ditangkap ini merupakan satu di antara DPO yang dikejar selama 8 tahun ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah dengan tertangkapnya Peggy alias Perong ini bisa membongkar tabir kasus kematian Vina dan Eki? Kami akan coba mengulasnya di Dua Sisi malam hari ini. Tadi mantan Kabar Eskrim menyebutkan sama nama belum tentu orang yang sama. Benarkah demikian? Akan kita bahas malam hari ini. Ada 6 narasumber yang sudah hadir bersama saya. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan terlebih dahulu. Ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Bung Reza. Dan ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak. Dan juga penasihat ahli Kapolri. Dan ada Mbak Putri Maya Rumanti, pengacara dari keluarga almarhumah Vina. Selamat malam. Ada Bung Jogi Nainggolan, pengacara dari para terpidana ya, Bung Jogi ya. Dan ada 2 orang tua di sini, ada orang tua dari terpidana Hadi Saputra, Pak Kasana, selamat malam. Dan juga Pak Kosim, terpidana dari orang tua dari terpidana Eko Ramdhani. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua dari terdakwa yang sudah berkenan hadir ke studio. Boleh Pak digunakan mic-nya? Saya hanya ingin menanyakan terlebih dahulu di awalnya. Pak Kasana, Anda berdua mungkin mengikuti ya bagaimana satu di antara 3 DPO lainnya juga akhirnya berhasil ditangkap. Saya ingin menanyakan di awal, apakah Bapak-bapak berdua mengenali foto yang beredar di media sosial? Boleh kita lihat bersama foto pelaku yang menurut pihak kepolisian ini adalah satu di antara 3 DPO yang 8 tahun belakangan berkeliaran. Bapak, Pak Kasana, Pak Kosim kenal nggak sama ini? Enggak Sama sekali tidak kenal. Jauh rumahnya berarti tahu? Tidak tahu. Tahunya jauh rumahnya dari ini. Banjarwangun, Kecamatan Mundu ini tidak dekat di. Pak Kasana dulu, dekat nggak? Oh jauh bisa. Jauh sekali. Berapa jauhnya? Beda kabupaten, beda kecamatan? Ya, kabupaten sama kota. Beda kabupaten dan kota. Ya. Dengan Pak Kosim juga? Iya. Tapi masih satu desa? Jauh, sama kan tetangga saya. Mic-nya boleh Pak? Satu RW kalau Pak Kosim sama saya. Oke. Beda RT doang. Beda RT, tapi kalau sama tadi Peggy itu nggak kenal? Enggak. Oke. Dan ini anak Anda dua-duanya masih menjalani hukuman ya? Karena yang beredar sekarang kan banyak katanya tidak, Pak Jogi terutama ini, beberapa kliennya menyebutkan, satu di antara kliennya, satu terpidana lainnya menyebutkan bahwa tidak terlibat, tidak tahu menau. Bagaimana dengan Anda berdua? Mengetahui nggak kalau anak Anda juga dulu ikut geng motor dan lain-lain seperti itu? Ya kalau menurut kita orang tua, karena anak-anak itu kalau main itu nggak jauh dari rumah. Nah kan lokasi Ibu RT, Ibu Nining warung itu sama Pak RT itu nggak jauh. Dari rumah aja nggak jauh. Dari rumah Anda nggak jauh? Nggak jauh. Artinya kalau ada keributan rame-rame pasti kedengeran? Pasti tahu. Malam itu Anda ada di lokasi? Ya kebetulan ada di rumah tapi ya tidur. Tahunya pagi. Rumahnya Pak Kasana sama TKP tempat kejadian perkara dekat atau jauh? Kalau dari lokasi jalan layang itu jauh. Jauh. Tapi kalau anak-anak nongkrongnya waktu ditangkap itu dekat, kurang lebih 50 atau sampai 60 meter. Pak Kosim juga? Sama rumahnya? Kalau Pak Kosim ya lebih jauh. Lebih jauh lagi. Beda RT. Kalau Pak Jogi, ya, boleh di remind kembali ya. Lokasi jalan layang itu kan tempat pembuangan akhir kedua jenazah kan ya? Yang di pinggir jalan itu. Kalau saya mengatakan bukan tempat terjadinya pembunuhan. Bukan
pembuangan jenazah, tetapi tempat kecelakaan. Tempat kecelakaan versi pertama itu ya, Ya, versi. memang realitanya seperti itu. Jadi ini sekarang saya luruskan berapa kali bahwa TKP yang di jembatan flyover itu ditemukannya ada kecelakaan lalu lintas. Oke. Itu ada filenya di kepolisian. Jadi supaya kita sama dulu persepsinya. Jangan sekarang terkesan ada persoalan lalu tiba-tiba diletakkan di situ mayat, ada TKP yang lain. Jadi tidak ada TKP yang lain ini? Kalau kami menghubungkan dengan klien-klien kami yang malam itu hanya di 2 titik. Satu di depannya rumah Ibu Nining karena mereka gaduh, maka diminta untuk bergeser dan pindah ke rumah Pak RT berikut anaknya bernama Kabi. Itu aja sampai besok paginya. Sedangkan kejadian yang terjadi di flyover itu tidak pernah mereka ketahui. Itu dulu supaya final dulu itu penjelasan kami. Nah, pertanyaannya ketika tempat ngumpul-ngumpul itu tidak terjadi tempat penganiayaan di sana kan? Tidak pernah ada. Tidak pernah. Jadi hanya murni ngumpul-ngumpul di situ. Murni Di situ juga lokasi semua klien Anda digerebek, diangkut oleh polisi di situ. Bukan tempat di situ. ngumpul. Jadi itu kan di malam. Malam kejadian itu mereka berada di depannya rumah Ibu Nining. Posisinya ada di gang. Artinya bukan di pinggir jalan besar. Sedangkan penangkapan tertanggal 31 itu mereka di depan. Jadi antara depan ini dengan tempat kumpul-kumpul di depan rumah Ibu Nining ada jaraknya juga. Oke. Nah, saya kembali lagi ke orang tua Hadi dan juga Eko. Pak Kasana, Anda kenal nggak dengan almarhumah Vina dan juga Eki? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali? Enggak sama sekali. Anak Anda pernah tahu nggak, pernah cerita nggak? Ya, Bahwa ini ada teman mainnya atau teman nongkrongnya? Karena Rumahnya itu- jauh nggak? Oh ya jauh pisan, itu pinggir laut. Pinggir laut? Ya kalau kita kan di sini. Oke, tapi pernah ngeliat anak-anak Anda nongkrong bareng nggak? Anak Pak Kosim juga? Enggak pernah. Nggak pernah? Pak Kosim anaknya suka ikut itu, geng motor, ikut ngumpul bareng-bareng? Itu sekelompokan sama ini. Boleh diangkat lagi Pak Meka? Hah? Enggak ikut. Cuman gabungannya sama ini ya. Anaknya ini. Hadi Saputra Gabungnya gimana, nongkrong bareng? yang ngomong bareng di rumahnya Pak RT itu. Ngapain biasanya Pak anak-anak Bapak? Ya habis kerja proyek tuh pulang. Kalau malam mingguan kan anak-anak biasanya kan nongkrong di situ. Dua-duanya sama kerja proyek juga? Iya. Suka ngumpul di situ. Pernah tahu nggak Kak, mungkin seandainya kalau anak-anaknya ada yang mengkonsumsi minuman keras gitu, ada? Enggak tahu. Ya kalau minuman keras mah ya sedikit tahu, jujur ya, sedikit tahu. Cuman ya Sedikit tahu ini, maaf Pak, boleh angkat lagi Meka? sedikit tahu kalau minum mah. Cuman untuk Tahu anak Anda minum ya, gitu? gitu. Oke. Kalau untuk sampai terjun kayak gitu ya sama sekali. Karena tiap hari juga orang bekerja, buruh kuli bangunan. Oke. Anak Anda suka naik motor juga? Ya kalau naik motor pas lagi kerja, Pas lagi kerja aja, Iya. tapi nggak ikut dalam geng motor tertentu, Enggak. nggak ada. Oke, pada saat kejadian itu Anda tahu saat diangkut itu ya, atau saat diambil oleh polisi, Anda di mana posisinya? saya lagi kerja. Lagi kerja, jadi Lagi nggak kerja. tahu posisi Jadi anak-anak nggak ada tahu, di mana. pas pulangnya aja. Masyarakat di situ pada ngomong itu anaknya dibawa polisi. Udah gitu aja. Pak Kosim juga nggak tahu. Ya, nggak tahu. Oke. Nah kemudian Bahkan anak-anaknya juga ditangkap itu habis pulang kerja, Bu. habis pulang kerja ya. Nah ini Pak Kosim, anak Anda Eko Ramdhani Ya. diduga yang melakukan pemerkosaan pertama kali terhadap almarhumah Vina ya. Bagaimana Anda melihat seorang anak Anda, sosok anak Anda bisa melakukan hal itu gitu? Enggak. Nggak, Anda nggak yakin, nggak percaya? Kenapa? Karena mungkin sosok anak Anda ini anak yang seperti apa yang Anda kenal? Ya anaknya suka bantuin orang tua. Bungkusin minyak kalau pulang kerja tuh biasanya. Pas itu dibel sama temen-temennya. Kok sini? Nggak taunya ditangkap sama Rudiana itu. Ditangkap oleh Rudiana. Iya, Rudiani ayahnya termasuk- Eki. Iya. Ayahnya Eki yang menangkap. Ayahnya almarhum Eki berarti Iya, ya, Pak Rudiana. yang nangkepin itu. Anda tahu pas saat itu? Kurang tahu sih, cuman beritanya kayak gitu. Oh, oke. Kalau Pak Kasana tahu yang menangkap siapa? Nah, saya juga ya nggak tahu persis, Bu, kalau yang nangkepnya. Cuman ya karena posisi saya kan lagi kerja nih, Ya, gitu. oke, baik. Kami masih akan melanjutkan perbincangan di dua sisi pemirsa. Apa yang menyebabkan kemudian polisi, saya bisa menyebutkan
cukup mudah ya, dalam waktu 15 hari setelah kasus ini ramai akhirnya berhasil menangkap satu di antara DPO. Kita lanjutkan usai jeda. Sesaat lagi.